Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Saputra dari Stein Bengkalis, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Sosiologi Agama semester 2 dengan NIM 183321653. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktek komputer yang diampu oleh Ibu dosen Santi Nurul Fianti MKom. Baik, tanpa memperpanjang durasi, mari saksikan video presentasi tentang narkoba ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang narkoba. Jadi, sebenarnya apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simaklah ulasannya berikut ini. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini adalah golongan yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan kedua itu yang berkhasiat pengobatan. Biasa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Contohnya seperti morfin, petidin, metadona, dan lain-lain. Yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Ini adalah untuk membantu rehabilitasi, dan narkotika jenis ini pun mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan difenosilat. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada narkoba jenis sintetis. Yang kedua ada narkoba jenis semi-sintetis. Yang ketiga ada narkoba jenis alami. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Narkoba jenis semi-sintetis, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama yang pasti adalah dehidrasi, halusinasi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran dan kematian, serta gangguan kualitas hidup. Psikotropika. Golongan 1 yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contohnya seperti ekstasi. Golongan kedua yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan serta sebagai terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contohnya amfetamin. Golongan ketiga yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi, serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang. Contohnya fenobarbital. Golongan keempat yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan ringan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Zat adiktif. Yang pertama adalah minuman beralkohol, mengandung etanol etil, alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh.
Yang kedua ada inhalasi, adalah gas hirup dan solvent atau zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tembakau. Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak digunakan di masyarakat. Efek narkoba atau nabza. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari penggunaan nabza, dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan depresan atau downer merupakan jenis nabza yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bias tak sadarkan diri. Golongan stimulan atau upper merupakan golongan nabza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Pada golongan ini, membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Dan yang terakhir adalah golongan halusinogen, adalah golongan nabza yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Memulihkan kondisi dengan rehabilitasi narkoba. Yang pertama melalui pemeriksaan, yang kedua detoksifikasi, yang ketiga akan dilakukan stabilisasi, dan keempat dengan bantuan dukungan orang-orang sekitar. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan. Semua narkoba adalah pemborosan waktu. Mereka menghancurkan ingatan Anda dan harga diri Anda, dan segala sesuatu yang sejalan dengan harga diri Anda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau jalan ujung berhenti.